akan dulu doa mengawali kegiatan hari ini. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Saya akan berdoa menurut kepercayaan saya. Selesai. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Keadaan Bapak Ibu di sekolah sudah mulai menerapkan ini? Menerapkan pembelajaran ini apa namanya, bebas merdeka belajar maksud saya, sudah mulai ancang-ancang menerapkan itu di sekolah? Baru ancang-ancang Ibu. Ya, Belum. kita masuk dalam topik kegiatan hari ini, yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sudah pernah mendengar hal itu kan? Nah, profil pelajar Pancasila ini Ibu dengar dari mana? Ya, sudah pernah Ibu dengar apa itu profil pelajar Pancasila coba? Bapak Ibu silakan. Atau saya tunjuk? Ya, saya tunjuk termuda dulu Ibu Wayantiwi, Dek Tiwi. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yaitu pelajar yang memiliki karakter bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Sudah, Kalau menurut Ibu Wina bagaimana? Menurut saya berkarakter, berkebinekaan yang global, kemudian beriman dan takwa, berkarakter mandiri dan kritis. Mungkin lengkap. Kalau gitu coba Bapak Komang, menurut Bapak Komang. Baik Ibu, kalau menurut saya profil pelajar Pancasila yaitu yang siswa yang beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti, kemudian mandiri, kreatif, berkebinekaan global. Nah itu Bu yang ingat saya. Bagus sekali semuanya ya, bagus sekali. Sekarang Ibu Mani, menurut Ibu Mani bagaimana? Aduh, terima kasih Bu, cuma saya tidak paham. Tidak paham secara detail apa sih isinya. Yang saya tahu kalau dari kata-kata itu profil pelajar Pancasila berarti dia itu yang mengamalkan ajaran Pancasila. Iya, bagus ya. Mengamalkan Pancasila. Ada 6 komponen. Mari kita lihat dulu tayang berikut ini sebelum kita memasuki materi. Ya, bisa Bapak Ibu lihat? Bisa Bapak Ibu lihat? Bisa Bu. Oke. Bisa Ibu. Bapak Ibu perhatikan tayangan ini dulu. Terus saya kira-kira ada aku namanya. Ya, bisa Bapak Ibu dengarkan dulu atau lihat tayangan berikut. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, ke-6 elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Kata Ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya.
Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingin-tahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari ke-6 aspek itu, Adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Di. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, ke-6 aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Oke, sudah ada gambaran tentang profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Iya. Kembali saya akan paparkan materinya. Kalau sudah ada bayangan, kita akan paparkan satu persatu profil pelajar Pancasila yang ada 6 komponennya. Ya, yang pertama adalah menganut profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 dan sampai 2024. Nah, pelajar Pancasila ini maksudnya adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat, artinya belajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu seperti yang Bapak Ibu tadi paparkan juga. Ada 6 komponen, kita mulai melihat satu persatu ke 6 komponen tersebut. Yang pertama adalah
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, pelajar Indonesia ini yang diharapkan adalah pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia akan memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada elemen kunci di sana, ada kuncinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan, itu ada berakhlak mulia. Nah, di sana ada 5 komponen lagi, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Ya, kita lanjut pada profil yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, elemen dan kunci kebinekaan global ini akan meliputi mengenal dan menghargai budaya orang lain, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi serta tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kita masuk ke poin yang ketiga, komponen ketiga adalah bergotong royong. Nah, pelajar Indonesia di sini diharapkan memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Nah, di sini ada elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Komponen yang keempat itu adalah mandiri, artinya pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri ini adalah terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Yang berikut, bernalar kritis, artinya pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif akan memproses informasi baik secara kualitatif artinya jumlah, maupun kualitas maupun kuantitatif itu dalam bentuk jumlah, ya. Membangun keterkaitan antara berbagai informasi, kemudian menganalisis informasi itu, lanjut mengevaluasi dan menyimpulkannya. Nah, elemen-elemen dari bernalar kritis ini adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran, kemudian merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Yang terakhir dari komponen ini, komponen pelajar Pancasila adalah pelajar yang kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, elemen kunci kreatif di sini adalah menghasilkan gagasan yang original serta menghasilkan karya dan tindakan yang original, artinya tidak mendompleng, ya. Keasliannya masih ini, ya, masih bisa dipertahankan. Terus bagaimana dari uraian itu, apakah Bapak Ibu sudah bisa memahami? Ada kira-kira ada yang akan ditanyakan? Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira ada yang kurang dipahami atau yang Ibu belum pas pahami? Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Maaf Ibu, boleh bertanya? Iya, silakan Bapak. Baik Ibu, dalam kurikulum 2013 kemarin
di sana sudah menerapkan pendidikan karakter. Iya. Apakah ada bedanya pendidikan karakter pada kurikulum 2013 dengan profil pelajar Pancasila? Demikian Bu, terima kasih. Saya rasa kalau di K13 juga menerapkan beriman, ya bisa ada masuk ke di situ beriman, terus kemudian ada sikap kegotong royongan juga ada, terus kreatif mandiri juga ada, kebinekaan global. Saya rasa kurikulum yang K13 dengan kurikulum yang sekarang itu ada pesannya di sana. Yeah. Ini terima kasih banyak Ibu. Iya, silakan. Terima kasih kembali. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Ada yang Ibu Tiwi? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya ingin bertanya, dalam kegiatan pembelajaran itu, apakah siswa harus memiliki keenam dimensinya itu Bu? Misalnya, dalam kegiatan pembelajaran biologi, apakah keenam dimensi sikap itu harus dimiliki oleh siswa? Atau tergantung dari kegiatan pembelajarannya itu sendiri? Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Kalau Ibu melihat itu, kalau tergantung dari misalnya pelajarannya, ya bisa sih. Kalau bisa tergantung dari pelajarannya. Kalau misalnya kalau PJOK misalnya, di sana ada berdakwah ya pasti kita berimannya itu juga bertahu kebetulan ada. Terus kreativitas dalam gerakannya juga ada. Gotong royong dalam tim dia juga ada. Kemudian kreatif membuat gerakan-gerakan kreatif yang baru juga ada. Saya rasa di beberapa mata pelajaran itu lebih banyak kesamaannya di keenam komponen itu. Karena di keenam komponen itu kan sudah tercantum dalam dalam Pancasila. Ini sudah melandasi jiwa kita sebagai pelajar Indonesia. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, terima kasih kembali. Terus Ibu yang lain, coba Ibu Ari. Bagaimana Ibu Ari? Saya ingin Sampun Pak Ibu. ampun, bagaimana Ibu Mani? Terima kasih Bu. Ini menyambung dengan pertanyaannya Bu Tiwi. Mungkin untuk saya, apakah dalam setiap pembelajaran, dalam satu unit pembelajaran, apakah keenam itu harus dicapai? Misalnya sekarang misalnya belajar tentang virus, itulah kita tanya. Iya. Pertemuannya hari ini. Apa dalam satu kali pertemuan itu keenam itu dicapai? Pak boleh? Bisa? Iya, bisa dicapai keenamnya itu Ibu. Bisa juga ada beberapa yang komponen mungkin yang tidak. Kalau misalnya tentang virus Ibu, virus itu kan adalah ciptaan Tuhan. Nah, termasuk dalam kita bertakwa kepada Tuhan. Kemudian kalau kita kreatif, virus itu dia berkembang dengan cara apa saja atau jenis-jenisnya apa saja. Gitu kan kita menemukan dengan mencari informasi di internet dengan cara kreatif. Kemudian bekerja sama dengan teman, bisa untuk menemukan ini. Nah, itu keenam komponen itu saya rasa ada di mata pelajaran itu. Tapi ya minimal minimal komponen itu sudah hampir semua ada di setiap mata pelajaran itu. Apalagi pelajaran agama. Iya. Karena itu melandasi tujuan pembelajaran kita berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Jadi hampir semua keenamnya itu ada di setiap mata pelajaran kalau menurut saya. Nah, bagaimana Bapak Ibu sudah dipahami? Ya, mari kita simpulkan bersama-sama. Bagaimana itu definisi profil pelajar Pancasila itu. Nah, itu profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk membentuk atau menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila yang kita miliki
pada peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi kesimpulannya, profil pelajar Pancasila itu penting untuk melandasi sikap kita atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Demikian Bapak Ibu, bagaimana? Sudah Bu. Ya, karena Oke waktunya Bu, terima kasih semuanya. kita sudah terbentur waktu, juga sudah Bapak Ibu sudah memahami. Kita tutup kegiatan ini dengan doa, karena kita tadi mengawali dengan doa, kita pun akan mengakhirinya dengan doa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Selesai. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kita ucapkan Namo Santi. Om Santi 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 Om. Ya.